kasih, Bu. Dengan siapa Ibu berbicara? Perkenalkan, Bu, nama saya Rika. Baik, perkenalkan nama Ibu, Ibu Suci. Bagaimana pelajarannya Nak Rifka hari ini? Cukup menyenangkan, Bu. Apakah Rifka kesini atas dasar keinginan Rifka sendiri? Iya, Bu. Saya kesini atas dasar keinginan sendiri. Sebelumnya Rifka pernah datang ke sini tidak? Belum pernah, Bu. Begini, konseling di sini merupakan suatu layanan yang berusaha untuk membantu siswa yang sedang menghadapi masalah atau sulit dalam mengambil keputusan agar dia mampu untuk memecahkan masalah atau agar dia mampu mengambil keputusan yang tepat terhadap masalah yang dihadapi. Nah, Ibu mau bertanya apa Narifka sudah mengerti? Iya, Bu, saya sudah mengerti. Nah, jadi peran Ibu di sini sebagai konselor atau guru BK yang berusaha untuk membantu Narifka untuk menemukan jalan keluar atas masalah yang Narifka hadapi. Lalu Nak Rifka sendiri sebagai konseling sebaiknya aktif dalam konseling agar kita bisa menemukan jalan keluar atau latar belakang dari masalah yang Nak Rifka hadapi. Baik, Bu, saya akan berusaha aktif dalam konseling ini. Tapi saya tidak ingin kalau masalah saya ini diketahui oleh orang lain, Bu. Tenang saja Rifka, jangan khawatir. Insya Allah Ibu akan menjaga rahasia Nak Rifka. Karena di dalam beberapa kode etik konseling, salah satunya adalah asas kerahasiaan. Jadi jangan ragu untuk mengemukakan masalah Nak Rifka tanpa perlu takut akan diketahui oleh orang lain. Iya, Bu, syukurlah kalau begitu. Baiklah, jadi di sekolah ini terdapat 3 konselor. Nah, di sini Rifka bisa memilih yang mana yang bisa membuat Rifka nyaman dalam melakukan konseling. Yang pertama itu ada Ibu Bella Ningrum Salsabila yang berasal dari UIN Syarif yang berpengalaman selama 5 tahun. Yang kedua itu ada Bapak Kadet Donirta dari Universitas Negeri Padang yang berpengalaman selama 4 tahun dalam melakukan konseling. Dan yang ketiga ada Ibu sendiri Sarjana UNM yang berpengalaman baru 1 tahun. Jadi silakan Nak Rifka memilih di antaranya. Saya dengan Ibu saja. Baiklah. Nak Rifka menemui Ibu ada masalah apa ya? Baik, Bu. Jadi begini, saya punya masalah yang membuat saya bingung harus bertindak apa, Bu. Baik. Lalu apa bisa masalahnya Nak Rifka ceritakan? Jadi begini, Bu, nilai semester 1 saya sangat rendah dan pergaulan saya kesehariannya di sekolah dan juga di luar sekolah, Bu. Baik, terima kasih. Lalu apa harapan Nak Rifka setelah melakukan konseling ini? Nilai semester saya, Bu, akan dapat meningkat dan masalah saya dapat teratasi sehingga menemukan solusi, Bu. Jadi begini, konseling ini membutuhkan waktu selama 3 kali pertemuan dengan durasi 30 menit. Bagaimana Nak Rifka? Apakah Nak Rifka setuju? Iya, Bu, saya setuju. Baik. Kita mulai ya konselingnya. Nah, bisakah Nak Rifka menceritakan masalah apa yang sedang Rifka alami saat ini? Begini, Bu, saya punya masalah dengan pergaulan saya yang kaitannya ini dengan nilai yang
Saya sangat rendah di semester 1 ini, Bu. Oh, kalau boleh tahu bagaimana kondisi pergaulan Nak Rifka saat ini? Jadi begini, saya punya 4 teman yang akrab, Bu. Tapi Terus Rifka bagaimana? Ceritakan. saya membencinya, Bu. Menurut Ibu, sebaiknya Rifka jangan berkata seperti itu. Kenapa Rifka membencinya? Eh, karena eh, karena mereka nilai semester saya rendah, Bu. Sebenarnya saya pengen berhenti berteman dengan mereka, tapi tidak mungkin, Bu, karena kami sudah berteman cukup lama dan pasti saya akan dikucilkan. Baik. Apakah Nak Rifka sudah berusaha belajar dengan semaksimal mungkin? Sudah, Bu, tapi belajar saya sering terganggu oleh mereka. Kalau boleh tahu, bagaimana keseharian kalian dalam eh, berteman? Jadi kami berempat ini, Bu, selalu kemana-mana bersama. Dan yang kami lakukan sangat tidak bermanfaat, Bu, karena sepulang kami sekolah, kami menghabiskan waktu petang hanya untuk kemana-mana tidak jelas, seperti shopping dan sebagainya, Bu. Jadi bahkan mereka juga melupakan ibadah atau lupa melaksanakan sholat, Bu. Baik, Rifka sudah pernah menegurnya untuk meluruskan pergaulan kalian ini? Sudah sih, Bu, tapi saya tidak direspon, malahan mereka mojokin saya, Bu, kalau berargumen. Saat kami jalan mereka lupa dengan sholat. Saya sering mengajaknya, malah saya dibilang ini alim lah. Memang sih, Bu, kalau dibanding dengan mereka, saya ini sendiri masih sering sholat. Kalau saya puasa sunnah juga dibilang saya ini sok alim, sering diledekin dan sebagainya, Bu. Sebenarnya saya juga pengen tetap menjadi teman akrab mereka. Tadi Rifka bilang ingin berhenti berteman. Kok sekarang eh, Nah Rifka ingin berteman dengan akrab lagi? Ya juga sih, Bu, sepertinya saya tidak bisa mengubah mindset mereka dan saya ingin mendapatkan nilai yang maksimal. Rifka pasti bisa. Rifka pasti bisa. Iya, Bu. Jadi Rifka benci pergaulan ini ya, karena banyak dampak negatifnya, termasuk membuat nilai Nak Rifka ini menjadi menurun. Iya, begitulah, Bu. Memang terkadang kita membenci teman kita karena perilakunya yang kurang baik. Tapi saya sedih, Bu. Kenapa Rifka merasa sedih? Sejujurnya, Bu, sebenarnya saya sangat menginginkan pergaulan kami ini merana pada hal positif dengan merubah teman saya ini menjadi orang-orang yang berperilaku baik. Rifka bahagia jika teman-teman dapat merubah kesehariannya. Iya, Bu, apalagi kan kami ini sudah berteman cukup lama ya, Bu, dan saya bingung dengan kondisi ini jika menjauhi mereka itu tidaklah mungkin, Bu. Jika pertemanan ini tetap berlangsung, pasti nilai saya akan selalu rendah. Rifka kesal karena tidak bisa merubah tingkah. Rifka kesal karena tingkah mereka yang mengakibatkan nilai Rifka rendah. Iya, Bu, saya benar-benar tidak tahu harus bertindak bagaimana. Apalagi kami juga satu kelas, Bu. Jadi Rifka kesal karena keseharian mereka dan sekarang Rifka sedih karena sekelas dengan mereka. Betul, Bu, saya jengkel dengan kondisi seperti ini. Merasa frustasi dengan keadaan ini, iya. Iya, Bu. Rifka merasa frustasi dan kecewa dengan perilaku mereka, tapi Rifka tidak tahu harus berbuat apa. Rifka coba simpulkan apa masalah Rifka sebenarnya. Iya, Bu, saya sedih karena semua ini, Bu. Masalah saya, Bu, saya sangat menginginkan nilai maksimal yang maksimal. Rifka sedih karena berbagai masalah yang dihadapi hingga menghalangi pencapaian nilai yang maksimal.
Ya Bu, saya merasa terganggu karena sering kepikiran dengan masalah ini Bu. Setiap saya mencoba untuk bisa mengerti dan mengubah semua lingkungan agar nilai saya ini meningkat Bu, saya bisa maksimal di semester yang akan datang. Rifka sedih karena tidak bisa mendapatkan nilai yang maksimal kan? Benar Bu, beberapa waktu yang lalu saya sudah mencoba untuk menghindar dari mereka, tapi malah saya yang tidak punya teman Bu. Sekarang Rifka merasa tidak nyaman jika tidak punya teman. Iya Bu, saya tidak nyaman dengan kondisi ini. Pertama, saya ingin nilai saya maksimal semester ini. Tapi kedua, saya masih bisa tetap berteman dengan mereka yang tidak seperti ini akhlaknya. Rifka merasa kecewa jika tidak berteman dengan mereka. Iya Bu, saya merasa kecewa. Rifka merasa sedih mendapatkan nilai kecil dan jauh dari mereka. Iya Bu, saya merasa tidak nyaman karena pergaulan saya yang membuat nilai saya sangat rendah. Baik, Rifka merasa putus asa karena tidak tahu harus berbuat apa mengenai kemaksimalan nilai dan pergaulan anak Rifka. Sebenarnya saya ingin memberitahu teman-teman saya Bu agar berubah, tapi saya tidak maksimal, saya jarang belajar juga Bu. Tadi Rifka mengatakan ingin memberitahu teman-teman Rifka, tapi kok tidak maksimal dan menginginkan nilai anak Rifka menjadi bagus, maksimal. Tapi Rifka jarang belajar. Iya Bu, saya belum melakukan suatu usaha yang maksimal Bu. Andaikan saya belajar maksimal dan dapat memberitahu mereka dengan maksimal juga Bu. Rifka merasa sedih dan kecewa karena Rifka benar-benar ingin melakukan usaha terbaik sebagaimana ditunjukkan oleh kemampuan Rifka mengembangkan rencana usaha terbaik dan melaksanakannya. Iya sih Bu, tapi apakah saya bisa Bu merubah nilai saya menjadi maksimum dan teman-teman saya ini juga berubah Bu? Rifka tidak yakin bisa merubah Rifka tidak yakin bisa berubah maksimal. Meski Rifka telah mengetahui sekuat-kuatnya Rifka untuk mencapainya. Iya sih Bu, saya ingin merubah semua kondisi ini. Gara-gara pergaulan saya ini, nilai semester saya menurun Bu. Saya sangat jengkel Bu. Rifka merasa marah dengan diri Rifka karena tidak tahu bagaimana cara agar nilai Rifka bisa tinggi dan teman Rifka bisa berubah. Benar Bu, tapi seharusnya saya tidak tinggal diam dalam menghadapi masalah ini. Saya harus segera bertindak dan melakukan suatu usaha bagaimana caranya agar nilai saya maksimal dan memberitahu teman saya juga Bu untuk berubah. Ya, bagus Rifka. Uh, uh, saya tidak sabar ya karena ingin segera melakukan sesuatu usaha bagaimana cara agar nilai kamu bisa maksimal dan memberitahu teman-teman agar berubah dengan cara yang maksimal. Ya Bu, saya sudah tidak sabar lagi untuk bertindak Bu. Baiklah, kalau begitu terlebih dahulu Rifka hendaknya dapat menetapkan tujuan yang ingin dicapai. Sepertinya hanya saya belajar saya dan rekan-rekan saya Bu. Baik, lalu apa yang Rifka lakukan untuk menghadapi ketidakmampuan Rifka untuk mencapai nilai yang maksimal dan teman-teman yang bisa berubah? Saya akan berusaha dengan baik Bu. Ya, itu rencana yang bagus. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana cara Rifka melakukannya. Nah Bu, masalahnya di samping saya agak riku dengan teman-teman saya juga, saya tidak pandai menasihati dengan baik Bu. Dan saya agak malas belajar jika dihadapkan dengan lingkungan seperti ini. Rifka kesulitan mengemukakan nasihat karena Rifka agak riku. Berarti Rifka harus menghilangkan rasa riku itu ya. Kedua, Rifka harus bisa merespon secara kuat dan hindarkan rasa malas belajar karena lingkungan. Untuk menghilangkan rasa riku, insya Allah saya bisa Bu.
Tapi bagaimana caranya bisa merespon dengan kuat dan menghindarkan rasa malas karena lingkungan? Rika dapat merespon secara akurat jika Rika dapat memahami apa yang dikemukakan oleh orang lain, dan Rika dapat mengkomunikasikan pemahaman itu dengan kata-kata atau kalimat yang lembut dan juga tegas. Bagaimana Rika sudah paham? Lalu bagaimana cara saya ini Bu untuk menghindarkan rasa malas belajar karena lingkungan Bu? Sebenarnya dimanapun tempatnya ada hal yang membuat kita malas, tidak nyaman. Dalam memperoleh tujuan, semua bergantung pada sikap kita. Kitalah yang menentukan semuanya, bukan lingkungan kita ya. Banyak orang yang gagal merubah dunia karena ia lupa terhadap dirinya sendiri. Maksudnya, jika kita menginginkan lingkungan yang nyaman, maka ciptakan dahulu pada diri kita sendiri, lalu bergerak untuk menuntaskan peradaban dunia. Iya Bu. Oh ya, Rifka sudah paham dalam kondisi yang bagaimana nasihat dengan kalimat yang lembut juga tegas kepada temannya untuk menyampaikan agar bisa berubah. Saya akan mencoba membawanya ke tempat yang se-enjoy mungkin Bu. Siap. Rifka juga harus menetapkan standarnya ya. Iya Bu, akan saya coba untuk melakukannya. Bagus. Nah, sekarang coba rumuskan apa tujuan yang ingin Nak Rifka capai dalam konseling ini. Baik Bu, saya merasa ripuh dengan teman saya untuk memberi nasihat dan tidak tegas dengan itu. Saya harus merubah mindset mereka dengan cara ketegasan tersebut dengan mengunjungi tempat yang se-enjoy mungkin. Bagus sekali. Rifka telah merumuskan tujuan untuk mengatasi masalah Rifka. Terima kasih Bu. Rupanya waktu kita sudah hampir habis ya. Iya Bu. Untuk memanfaatkan waktu, Ibu ingin Rifka mengungkapkan kembali pokok-pokok hasil pembicaraan kita. Jadi saya harus memahami lingkungan sekitar saya Bu, dan berteman dengan kondisi apapun rupanya agar saya mampu menyikapi dengan baik sehingga saya tidak kesulitan dalam kefokusan belajar saya Bu, sehingga nilai saya juga dapat naik dan saya harus melakukan teknik modeling langsung yang Ibu telah sampaikan. Jadi nilai saya meningkat dan teman-teman saya juga berakhlak baik, dan yang terpenting lagi saya harus mampu memerangi rasa malas. Bagus. Rupanya Nak Rifka sudah paham ya. Bagaimana perasaan Rifka sekarang? Alhamdulillah saya sudah merasa lega Bu. Baiklah, kalau begitu Ibu akan memberikan tugas kepada Nak Rifka untuk melakukan setiap kali Rifka bersama teman-teman agar tidak mencemooh nasihat Rifka, dan Rifka selalu dapat memahami lingkungan yang ada. Iya Bu, saya akan melakukannya. Bagi terima kasih. Ya. Baiklah, kalau begitu Ibu akan memberikan tugas kepada Nak Rifka untuk melakukan setiap kali Rifka bersama teman-teman agar tidak mencemooh nasihat Rifka, dan Rifka selalu memahami lingkungan yang ada. Iya Bu, saya akan berusaha. Baik, Ibu akan memberikan catatan itu kepada Nak Rifka. Untuk Ibu akan memberikan catatan itu kepada Nak Rifka sebagai pengingat yang dapat dijadikan kontrol untuk mengetahui kemajuan Nak Rifka. Baik Bu, terima
Kalau Rifka tidak keberatan, kita bisa bertemu lagi di sini di hari yang sama dan jam yang sama untuk membicarakan pengalaman Rifka selanjutnya. Baiklah Bu, kalau kalau begitu saya boleh izin pamit pulang Bu. Boleh, silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum Bu. Sama-sama.